Pemirsa, anak Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, hari ini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Ilham. Ilham tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 1 siang tadi. Sebelumnya, KPK memanggil Ilham Habibie untuk diperiksa pada Jumat 22 Agustus lalu. Namun, ia tidak bisa hadir. KPK sebelumnya juga sempat mengungkap Ilham dipanggil untuk dimintai keterangan soal penjualan mobil kepada RK. Pak, bisa disampaikan, Pak? BJB, itu aja yang Pak tahu, yang lain saya kira nanti dijawab kalau sudah keluar. Pak, yang soal sebagai warga yang baik kita tentunya kalau dipanggil kita harus soal dimensi yang diamankan. saya ini spekulasi saja. Kita lihat nanti. Itu katanya atas nama Pak B.J. Habibie. Ya memang itu kan barisan Itu jualnya berapa miliar, Pak? saya akan jawab nanti. Gimana? Usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sertifikasi keselamatan dan kesehatan dan kerja atau K3, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer mengaku bersalah kepada penyidik. Bahkan menurut Noel, KPK juga menghormati pengakuan bersalahnya. Bang, diperiksa soal apa Pak hari ini Pak kalau boleh tahu Pak? Gimana? Diperiksa soal apa aja? Ya, soal pengembalian mobil ya, karena kita sangat kooperatif sekali dengan penyidik, karena kita juga mendukung apa yang dilakukan KPK, dan saya juga mengaku salah. Dan mereka menghormati sikap saya yang gentle, langsung mengakui kesalahan saya. Dan ini penyesalan dalam hidup saya, kejadian ini. Bang, ini kan katanya bilangnya gentle, kok di rumahnya ada handphone di atas plafon tuh, ceritanya gimana Bang Noel? Membantu saya. Oh, bukan handphone Bang Noel. Bukan. Terus kalau mobil yang suruh ngumpetin siapa Bang Habis Mokete? Enggak, kita umpetin. Kita akan kembalikan. Ya wajar ya, anak-anak saya pada angkutan. Bang Noel tadi tanya apa aja Bang? Tadi tanya itu apa aja pemeriksaan? Saya nggak duit tahu berapa soal aja urusan. dari Sebelumnya KPK menyita kendaraan dalam kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidik saat ini masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer yang diduga disembunyikan usai dirinya terkena operasi tangkap tangan KPK. KPK juga menemukan handphone yang disembunyikan di atap rumah. Satu unit mobil yang disita penyidik KPK kini terparkir di halaman gedung KPK Jakarta. KPK mengungkap mobil ini merupakan milik salah satu pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan dan diduga berasal dari hasil pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 yang tengah diusut KPK. Selama proses pengusutan kasus ini sudah ada 24 kendaraan yang disita KPK. Penyidik masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer. 3 mobil mewah tersebut diduga dibawa kabur dari rumah dinas Immanuel Ebenezer usai dirinya terkena OTT KPK. Pemirsa, saat ini di media sosial ramai netizen menggunakan foto profil dengan warna seragam. Warna foto profil bernuansa pink dan hijau menandakan adanya pergerakan Brave Pink Hero Green, dan lalu apa maknanya? Jutaan layar ponsel tiba-tiba dihiasi oleh 2 warna kontras namun harmonis. Foto profil netizen di media sosialnya bernuansa warna merah muda dan hijau. Ternyata ini bukan sekedar tren estetika belaka. Merah muda, Brave Pink, dan hijau, Hero Green, menjadi simbolik baru tentang deklarasi damai yang dipopulerkan oleh para kreator dan influencer Gen Z. Diduga inspirasi dari pergerakan ini adalah saat keberanian Emak Ana yang juga turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Dengan gagah, berani, sosok Emak Ana yang menggunakan jilbab pink dengan lantang teriak protes menuntut keadilan. Sementara warna Hero Green menjadi simbol duka, penghormatan bagi almarhum Afan Kurniawan. Jaket hijaunya menjadi lambang kepahlawanan kaum pekerja. Dunia maya akhirnya menjadi kanvas pergerakan solidaritas dan aspirasi. Sejumlah aksi unjuk rasa damai di gedung DPR
juga mulai banyak aktivis wanita yang berani turun ke jalan menggunakan baju, topi, dan payung bernuansa warna pink. Ini menandakan semakin ramainya pergerakan Brave Pink, Hero Green. Informasi lain, pemirsa, pihak berwenang Peru telah melakukan penyelidikan atas kematian seorang diplomat Indonesia di Lima pada Senin malam. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Otoritas Peru resmi memulai penyelidikan atas kematian seorang diplomat Indonesia, Jetro Leonardo Purba, di Lima pada Senin malam waktu setempat. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Menurut polisi setempat, Jetro Leonardo Purba yang bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di ibu kota ditembak 3 kali oleh penyerang yang mengendarai sepeda motor saat dalam perjalanan ke apartemennya dan kemudian meninggal di rumah sakit. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan penyesalan atas serangan terhadap diplomat tersebut dan memastikan pemerintahan Presiden Dina Boluarte akan berupaya mengklarifikasi apa yang terjadi. Pemerintah Peru juga menegaskan kembali dukungannya kepada Duta Besar Indonesia di negara tersebut terkait perlindungan personel dan fasilitas kedutaan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menuntut perlindungan bagi staf diplomatik dan warga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Diketahui Peru menghadapi krisis keamanan yang serius yang diperparah dengan peningkatan angka pembunuhan yang mengkhawatirkan. Menurut data resmi Sistem Informasi Kematian Nasional dari Januari hingga awal Agustus, tercatat 1.293 kasus pembunuhan di seluruh negeri dengan konsentrasi tertinggi di Lima. Penasehat Hukum Keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan menyerahkan surat permohonan untuk rapat dengar pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Keluarga yakin bahwa kematian ADP akibat pembunuhan berencana. Penasehat Hukum Keluarga mendiang Arya Daru Pangayunan menyerahkan surat permohonan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Surat permohonan diserahkan secara langsung kepada Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman. Penasehat Hukum Keluarga ADP, Nikolai Aprilindo, mengatakan dengan dibawanya kasus kematian diplomat muda Arya Daru ke DPR dapat menyingkap kejanggalan-kejanggalan yang masih menyelimuti kasus ini. Kami sampaikan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kami sampaikan semua secara tertulis, agar tidak ada yang tercecer. Karena kami yakini, sampai dengan detik ini, bahwa kematian misterius dari almarhum Arya Daru, itu bukan tidak melibatkan pihak lain alias bunuh diri, tapi ini adalah pembunuhan berencana. Saya sekali lagi katakan ini pembunuhan berencana yang direncanakan sedemikian rapi, sedemikian rupa, sedemikian sempurna dan hampir sempurna, tapi ada yang tercecer karena kejahatan tidak